Embrio Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab Hasbullah adalah wali peradaban. Ia menjadi inisiator bagi seluruh pergerakan kiai-kiai Nahdlatul Ulama sejak momentum perubahan peradaban itu berlangsung. Ketika berkobar Perang Dunia Pertama, Kiai Wahab sedang berada di Makkah selama 5 tahun berguru pada Syekh Mahfud At-Turmusi dan Syekh Al-Yaman. Kiai Wahab merasakan betul suasana peperangan itu, kecamuk perang yang mempengaruhi masyarakat Muslim di Timur Tengah dan Indonesia. Sepulang dari Makkah, Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Wathon atau Perkumpulan Pengkaderan Kesadaran Berbangsa. Kiai Wahab terkenal dengan ucapannya pada masa-masa pembentukan Laskar Rakyat Pemuda atau yang dikenal dengan sebutan Laskar Hizbullah ketika menghadapi pendudukan Jepang. Kalau kita mau keras, harus mempunyai keris. Taswirul Afkar atau perkumpulan intelektual untuk menampung dan mengkaji pemikiran kebangsaan. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren, ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional, sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Nahdlatul Tujjar atau Perkumpulan Saudagar sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari memimpin langsung gerakan ini, sementara Kiai Wahab Hasbullah sebagai sekretaris dan bendaharanya. Salah seorang anggotanya adalah Kiai Bisri Shansuri. Di tahun yang sama, Turki Utsmani kalah dan kekhalifahan Islam tumbang, terkubur selama-lamanya pada tahun 1923. Melihat perubahan peradaban global, bermacam propaganda, manuver politik, bermacam intrik, dan lain sebagainya, Kiai Wahab Hasbullah berinisiatif mendirikan Nahdlatul Ulama. Pelopor Nahdlatul Ulama. Usulan Kiai Wahab untuk mendirikan Nahdlatul Ulama menguat setelah lahirnya Arab Saudi pada tahun 1924. Kelahiran itu memicu polemik umat Islam di seluruh dunia. Arab Saudi yang puritan mengharuskan seluruh jamaah haji untuk mengikuti madhab Hambali dan menghancurkan makam-makam serta warisan peradaban Islam di Haramain. Pada masa itu terjadi eksodus besar-besaran. Para ulama dari seluruh dunia yang berkumpul di Haramain berpindah atau pulang ke negara masing-masing. Kiai Wahab melalui jaringan Nahdlatul Wathon membentuk Komite Hijaz atas restu gurunya Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Wahab Hasbullah bersama Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri menjadi wakil dari Komite Hijaz sebagai delegasi ulama pesantren di Kongres Makkah untuk berunding dengan Raja Saud. Delegasi itu dikenal dengan Ulama'un Nahdlah. Perundingan itu membuahkan hasil. Komite Hijaz berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhab dan berhasil menjaga peninggalan sejarah dan peradaban Islam yang berharga. Keberhasilan ini menjadi peran penting kaum pesantren di kancah internasional dalam membangun peradaban yang baru. Mengapresiasi keberhasilan itu, sembari mengutip Ibnu Athaillah,
Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari berharap agar Komite Hijaz tidak dibubarkan dan menjadi perkumpulan besar yang bermanfaat bagi umat Islam Indonesia. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah kau bersahabat dengan seseorang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak membimbingmu kepada Allah. Dari peristiwa ini pula, Kiai Wahab menilai Arab Saudi belum kompeten untuk menjadi hukmul hakim yang sebelumnya dipegang oleh Turki Utsmani. Karena itu, Kiai Wahab membulatkan tekad untuk mengusulkan dan memperjuangkan didirikannya Nahdlatul Ulama. Usulan itu tidak langsung disetujui oleh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau masih mempunyai guru. Gagasan ini harus dibawa dan didengar terlebih dahulu oleh gurunya, yaitu Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Ini tradisi kaum pesantren. Orang tidak akan membuat keputusan sendiri sebelum meminta pendapat gurunya. Kiai Muhammad Khalil Bangkalan beristikharah dan mendapatkan isyarah berupa ayat Al-Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan api Allah, memadamkan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah adalah zat yang senantiasa menyempurnakan cahaya, walaupun orang-orang yang ingkar tidak menyukai. Al-Quran Surat As-Saff ayat 8. Melalui wasilah Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Muhammad Khalil memberi Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari tongkat sebagai bentuk perizinan. Akan tetapi, Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari masih gelisah. Beliau lalu memanjatkan doa demi doa sebelum benar-benar memutuskan untuk merestui berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Ikatan rohaniyah antara guru dan murid yang sangat kuat dalam tradisi pesantren menepis kegelisahan itu. Kiai As'ad Syamsul Arifin datang dari Madura bersama tasbih pemberian Kiai Muhammad Khalil sembari merapal wirid. Ya Jabbar, Ya Qahhar, sehingga sampai di tangan Kiai Muhammad Hasyim di Tebu Ireng. Kiai As'ad berkata, "Aku tidak berani memegang tasbih ini, Kiai, karena ini pemberian langsung dari Kiai Muhammad Khalil untuk panjenengan." Kiai Muhammad Hasyim mengambil tasbih yang terkalung di tubuh Kiai As'ad itu sembari merapal wirid. Ya Jabbar, Ya Qahhar. Berdasarkan jalinan isyarah inilah, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan mengizinkan Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang diinginkan adalah supaya Nahdlatul Ulama menjadi wasilah untuk menyempurnakan cahaya Allah, Nurullah. Nurullah adalah sesuatu yang sangat kompleks, sangat agung, yang tidak bisa kita reduksi hanya dengan fikih, tidak bisa kita reduksi hanya dengan kekuasaan, tidak bisa kita reduksi hanya dengan kebesaran-kebesaran dan keunggulan-keunggulan material. Di dalam Nurullah ini ada hal-hal yang bersifat rohani, yang spiritual, yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia secara universal. Surabaya, 31 Januari 1926. Pada akhirnya 15 kiai menyepakati didirikannya Nahdlatul Ulama. Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari didaulat menjadi Rais Akbar dan Hasan Kipo sebagai ketua tanfidhiyah pertama Nahdlatul Ulama. Ikuti terus, serial ini diadopsi dari buku karya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, Tajdid Jam'iyah untuk Khidmah Milenial.